Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damakfar dengan NIM saya 3032 lima dari kelas IT 4504. Hari ini saya akan menjelaskan tugas sistem cerdas saya. Yang pertama, latar belakang. Topik dalam pembahasan tugas saya ini, saya memilih data pada gangguan detak jantung penyakit aritmia, yaitu bisa dikatakan sekumpulan data yang dikerjakan, yaitu dataset aritmia yang disiapkan melalui UCI Machine Learning Repository yang mempunyai isi informasi lengkap mengenai detak jantung aritmia. Dan ada metode. Metode yang saya pilih untuk tugas besar sistem cerdas saya ini adalah KNN dan juga Naive Bayes. Isi dataset pada aritmia terdiri dari 452 sampel pasien yang mana masing-masing memiliki 279 atribut numerik dan satu kolom target mencakup 1 sampai 16 kelas yang berbeda-beda yang mempunyai jenis-jenis aritmia. Dan selanjutnya ada KNN. Key Nearest Neighbors atau KNN adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi berdasarkan data yang ada dalam dataset. Dan ada Naive Bayes. Naive Bayes adalah sebuah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Algoritma ini mengasumsikan bahwa semua fitur dalam dataset adalah independen secara bersyarat, yang berarti nilai dari satu fitur tidak tergantung pada nilai fitur lainnya. Meskipun asumsi ini seringkali tidak realistis dalam konteks dunia nyata, namun Naive Bayes tetap memberikan hasil yang cukup baik dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Dan selanjutnya cara-cara kerja KNN. Yang pertama, persiapan data. Yang kedua, menentukan jumlah tetangga. Yang ketiga, menghitung jarak. Yang keempat, menemukan tetangga terdekat. Yang kelima, menentukan kategori. Yang keenam, memberikan prediksi. Yang ketujuh adalah evaluasi dan penyesuaian. Dan ada juga cara kerja Naive Bayes. Yang pertama, persiapan data. Yang kedua, menghitung probabilitas. Yang ketiga, menghitung probabilitas kondisional. Yang keempat, menggunakan teorema Bayes. Yang kelima, mengklasifikasikan data. Dan yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Selanjutnya ada implementasi KNN. Implementasi KNN memiliki beberapa poin. Yang pertama, import modul yang diperlukan seperti codingan Knightboard Classifier dari Sklar Knightboard, Train Test, Split, dan Scalar Model Selection, Standard Scalar dari Scalar Processing, dan Accuracy Score dari Scalar Matrix. Yang kedua, definisikan dataset contoh X sebagai fitur-fitur dan Y sebagai label kategori untuk masing-masing data. Yang ketiga, bagi dataset menjadi data training dan data testing menggunakan train, test split, dengan mengatur presentasi data testing, misalnya 20%, dan menentukan nilai random state untuk reprodutibilitas. Dan yang keempat, lakukan normalisasi fitur menggunakan standar scalar untuk memastikan skala fitur yang seragam di antara data training dan testing. Dan yang kelima, inisialisasi objek KNN dengan menentukan jumlah tetangga terdekat, misalnya 3, dalam argumen neighbors. Dan selanjutnya, latih model KNN menggunakan fit dengan menyediakan data training dan label. Dan yang ketujuh, lakukan prediksi pada data testing menggunakan predik. Dan yang kedelapan, hitung akurasi prediksi dengan membandingkan label yang diprediksi. Y underscore pred. Dengan label sebenarnya yaitu Y underscore test menggunakan akurasi score. Dan yang terakhir adalah tampilkan akurasi hasil prediksi. Dan seperti gambar di sebelah kanannya itu adalah contoh implementasi KNN dari codingan
codingannya. Selanjutnya implementasi naive Bayes. Ada juga beberapa poin. Yang pertama, import modul yang diperlukan seperti Gaussian NB dari Sclaren naive Bayes, train test split dari Sclaren model selection, accuracy score, dan Sclaren matrix, dan standar scalar dari Sclaren processing, pre-processing. Yang kedua, definisikan data contoh X sebagai fitur-fitur dan Y sebagai label kategori untuk masing-masing data. Dan yang ketiga, bagi dataset menjadi data training dan data testing menggunakan train, test, split. Dengan mengatur persentase data testing misalnya 20% dan menentukan nilai random state untuk probabilitas. Dan yang keempat, lakukan normalisasi fitur menggunakan standar scalar untuk memastikan skala fitur yang seragam di antara data training dan testing. Dan yang kelima, inisialisasi objek Gaussian F bias. Dan yang keenam, latih model Gaussian F bias menggunakan fit dengan menyediakan data training dan label. Dan yang ketujuh, lakukan prediksi pada data testing menggunakan predik. Dan yang kedelapan, hitung akurasi prediksi dengan membandingkan label yang diprediksi Y-pred dengan label sebenarnya Y-test menggunakan akurasi score. Dan yang terakhir adalah tampilkan akurasi hasil prediksi. Dan di sebelah kanannya juga ada codingan tentang implementasi naive Bayes. Dan selanjutnya hasil performansi dari KNN, yaitu dari hasil yang telah saya coba dan saya evaluasi mengenai algoritma K-nearest Neckboard atau KNN, saya belum dan tidak menemukan hasil yang tepat dan benar untuk masalah tersebut, masalah K-nearest Neckboard. Begitu juga dengan hasil performansi dari naive Bayes. Dari hasil performansi dari naive Bayes, saya juga telah coba dan evaluasi mengenai algoritma naive Bayes. Saya belum dan tidak menemukan hasil yang tepat dan benar untuk masalah tersebut. Dan selanjutnya kesimpulan pada tugas saya, algoritma K-nearest Neckboard dan juga algoritma naive Bayes membutuhkan pemilihan nilai yang optimal untuk dapat bisa mendapatkan performansi yang tepat dan benar saat melakukan pengerjaan terhadap dua algoritma tersebut. Itu kesimpulan pada tugas saya tentang algoritma K-nearest-Neckboard dan juga algoritma naive Bayes. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk tugas besar sistem cerdas saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.